إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdaganganmu atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Usi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Jumat Sayyidul Ayyam, induk daripada segala hari, hari Jumat. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, Allah masih memberikan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim laki-laki, yakni melaksanakan fardu Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada Allah, niscaya akan aku tambah lagi nikmat. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat yang telah aku berikan kepada Allah, ingatlah azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan malam, yakni baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala pun berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat juga berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu hal apakah yang membuat kita enggan untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk itu, mari kita perbanyak salawat, terutama di hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali untuk mengingatkan kepada diri kita pribadi, terutama kepada jemaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yakni melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan sebagai hamba-Nya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan sebagai hamba-Nya pula. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, Khotib akan menyampaikan tema khutbah yang berjudul mewaspadai istidraj. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, sebagian manusia menganggap bahwa banyaknya harta, kekayaan, kemewahan dan kesenangan duniawi, jabatan tinggi dan menjadi orang terkenal karena kepandaiannya merupakan bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bila rezekinya susah, tidak punya kekayaan atau jabatan kekuasaan, apalagi sakit-sakitan, maka itu sebagai tanda kehinaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun apabila Rabb-Nya memujinya dan dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila Rabb-Nya memuji lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabbku menghinaku. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Bahagia dan susah, kaya atau miskin, bukanlah ukuran kemuliaan. Allah menegaskan dalam firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi yang mulia banyak diberikan ujian yang berat, namun kedudukan mereka tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak hina. Sebaliknya, banyak orang kafir yang diberi ujian, kekayaan, jabatan dan pengaruh yang besar, tetapi mereka durhaka dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya mereka mati dalam kehinaan dan binasa. Contohnya Fir'aun, Haman, Qarun dan sebagainya. Orang yang telah diberikan kesenangan, kecukupan dan kemewahan dalam hidupnya, namun meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah pertanda dia dalam ujian yang disebut dengan istidraj. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, istidraj adalah bentuk pembiaran terhadap seorang manusia yang berbuat menyimpang dan terus-menerus tanpa henti. Istidraj sebagai pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Demikian menurut Profesor Hasbi As-Siddiqi dalam Tafsir Al-Majid An-Nur, Profesor Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa istidraj bermakna dikeluarkan dari garis lurus, yakni jalan kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala mempersuruti apa yang Dia kehendaki, dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa akan dirinya. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa
berbagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sedang menghina perlahan-lahan dan bakal membinasakan. Hidupnya dikagumi, dihormati, padahal akhlak rusak, langkahnya diikuti, diteladani dan diidolakan. Padahal bangga mengumbar dosa dan maksiat, semakin tua semakin makmur, padahal berkurang dosa sepanjang umur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dan cara yang tidak mereka ketahui, dan Allah akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Dalam satu hadis diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hamba-Nya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut dengan istidraj." Hadis riwayat Ahmad. Istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan secara batin berkurang atau dicabut sementara dia tidak menyadarinya. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita jangan mudah terpesona dengan kemewahan hidup lahiriah, sebab hal itu akan memperdaya kita, apalagi bila pembandingnya adalah orang yang tidak beriman, yang hidupnya serba bebas, menuruti keinginan hawa nafsunya, seolah tampak selalu senang tanpa beban hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum 'adzabun muhin." Dan janganlah sesekali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang yang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkannya dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang dilakukannya. Cara mudah untuk membedakan kenikmatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ialah ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kenikmatan dan dirasakannya, itu merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kenikmatan itu datang dalam keadaan dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingkar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia sesungguhnya sedang berada dalam istidraj. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa saja yang saat ini sedang meliputi kesenangan, kebahagiaan, sedang merasakan rezekinya lancar, kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, kiranya perlu mawas diri untuk mengoreksi introspeksi diri. Apakah itu merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita terhindar dari istidraj? Ingatlah, setiap kita mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi, perbuatan maupun keyakinan dalam hati, realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Satu hal yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah dengan berdoa, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mudah bersyukur sebagaimana pesan beliau kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wahai Mu'adz, sungguh jangan kau tinggalkan tiap usai salat untuk membaca doa, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bukti bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesenangan, kebahagiaan, jabatan tinggi, harta kekayaan, itu diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, harta kekayaan, jabatan tinggi yang kita miliki, kesenangan dan kebahagiaan itu kita dapatkan dari meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tugas singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi iktibar, pelajaran, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.